idola cantik berusia 16 tahun ternyata hamil. Halo teman-teman yang saya cintai tapi nggak mencintai saya. Jumpa lagi dengan saya El. Apa kabar kalian semua? El sangat-sangat berharap teman-teman dalam kondisi prima saat ini. Teman-teman, alur cerita dari El kali ini tidak salah lagi berjudul Oshinoko. Teman-teman, kenapa El memilih Oshinoko sebagai alur cerita kali ini? El sangat menyukai anime ini teman-teman, karena ini betul-betul membuat kita bersemangat dalam menghadapi hidup ini. Alur cerita dari anime kali ini tentu saja bercerita tentang seluk-beluk dunia hiburan, di mana para artis harus memberikan yang terbaik yang mereka miliki, apapun yang harus mereka korbankan untuk mendapatkannya. Langsung saja ke alur ceritanya. Cerita ini dimulai dari Sarina. Ia adalah gadis kecil yang sedang terbaring lemah di rumah sakit. Pada malam itu, ia bersama dokter kesayangannya. Dokter ini adalah dokter yang merawat dan memperjuangkan hidup Sarina. Sarina pun sering bercerita tentang sang idolanya yang bernama Ai. Sarina begitu mengubah cara pikir sang dokter. Ia pun mulai menyukai Ai. Hidup Sarina memang tidak lama, ia bahkan tidak menyentuh usia 12 tahun. Tetapi hidupnya sangat-sangat menginspirasi si dokter muda ini. Setelah kepergian Sarina, sang dokter muda ini menghidupkan mimpi Sarina dan tetap mendukung dan mencintai idola Sarina yang bernama Ai. Selang waktu berlalu, dokter ini tiba-tiba dikejutkan oleh penampakan seseorang yang sangat-sangat tidak disangka-sangka. Orang itu ternyata Ai, sang idola. Nama asli Ai adalah Hoshino. Ternyata Ai datang ke rumah sakit tempat ia bekerja bukan dengan tanpa alasan. Alasan itu ternyata lebih gelap dari yang ia pikirkan. Ai, idola cantik berusia 16 tahun ternyata hamil. Tidak tahu siapa ayahnya. Ternyata Ai pun juga sudah tidak memiliki orang tua. Ia diasuh oleh manajernya. Karena tidak memiliki keluarga, Ai pun memutuskan untuk melahirkan anak yang sedang dikandungnya. Bahkan saat memeriksakan pun ternyata usia kandungan Ai sudah 20 minggu. Cukup telat untuk memeriksakan kandungan. Namun, sang dokter muda ini sangat-sangat teliti dan serius dalam menangani Ai. Ia bahkan berjanji pada Ai kalau dia akan melahirkan kedua anak Ai dengan sehat. Dokter muda ini terus-menerus mendampingi Ai dalam melewati masa-masa kehamilannya. Mereka sering bercerita, sering curhat. Rasa sayang timbul dalam hatinya. Hari demi hari berlalu. Tibalah saat Ai untuk melahirkan kedua anaknya. Dokter muda ini pun sedang mempersiapkan diri untuk proses persalinan Ai. Sayangnya, tiba-tiba saja saat dokter muda sedang mempersiapkan diri untuk proses kelahiran anak Ai, tiba-tiba datanglah seorang pria tidak dikenal yang menanyakan keberadaan Ai. Tentu saja dokter muda ini ingin melindungi privasi Ai. Karena sebetulnya berita ini akan menghancurkan karir Ai. Saat ia ingin menangkap pria tidak dikenal itu, tiba-tiba saja tubuhnya tidak dapat digerakkan. Dan ia pun tidak tahu apa yang terjadi. Hidup dokter muda itu berakhir saat itu. Namun tentu saja Ai tetap melanjutkan persalinannya. Ia melahirkan 2 anak kembar. Kedua anak kembar Ai bernama Ruby dan Aqua. Tentu saja Ai sangat menyayangi kedua anak kembarnya ini. Walaupun perhatian Ai tentu saja lebih banyak ke Ruby.
Karena Ruby dan Aqua ini bukan seperti bayi-bayi pada umumnya. Mereka itu adalah reinkarnasi dari orang-orang yang sangat mencintai Ai sewaktu mereka hidup. Ternyata Ruby adalah reinkarnasi dari Sarina, penggemar berat Ai. Sedangkan Aqua adalah reinkarnasi dari dokter muda yang membantu proses persalinan Ai. Namun Ruby dan Aqua tidak saling mengetahui identitas masing-masing. Lahir dengan ingatan dari masa lalu sewaktu mereka hidup, tentu saja bayi ini menjadi bayi jenius. Bayi-bayi Ai yang sangat jenius ini tentu saja banyak membantu Ai dalam melewati masa-masa debut comeback-nya. Karena Ai tentu saja telah vakum beberapa waktu dari dunia hiburan sewaktu ia melahirkan bayi-bayinya. Ternyata bakat Aqua terlihat lebih dulu daripada Ruby. Walaupun masih bayi begini, ternyata Aqua sudah ditawari oleh seorang sutradara untuk bermain peran. Sinetron yang dibintangi Aqua kali ini berjudul Hari yang Cerah. Sebetulnya Aqua tidak punya alasan ingin menjadi seorang aktor. Tetapi ia melakukan ini semua untuk Ai. Karena dengan bermain dalam sinetron itu, Ai tentu saja akan mendapatkan peran di sinetron itu. Itu akan membantu Ai dalam debut comeback-nya. Sinetron Hari yang Cerah ini menjadi suatu mahakarya. Ai pun berhasil dalam debut comeback-nya. Saat ini Ai sedang mempersiapkan diri untuk konser. Ia kembali menjadi anggota B Komachi. Saat sedang mempersiapkan konser besarnya, tiba-tiba datanglah seseorang. Orang asing ini lalu mengetuk pintu rumah Ai. Begitu dibuka, ia langsung menghabisi Ai saat itu juga. Di saat-saat terakhirnya, ia tidak pernah menyalahkan orang asing ini. Ternyata Ai mengenali orang ini sebagai salah satu penggemarnya. Usut punya usut, ternyata penggemarnya ini kecewa. Kenapa Ai yang begitu ia cintai, ternyata malah mencintai seseorang dan bahkan melahirkan anak-anaknya. Di saat-saat terakhirnya, Ai pun mengakui bahwa dunia dan kehidupannya ia jalani saat ini memang penuh dengan kebohongan. Tentu saja Aqua yang menyaksikan kejadian ini. Ia langsung berusaha untuk memanggil ambulans untuk menyelamatkan Ai. Namun Ai memang sudah tidak dapat diselamatkan lagi. Kepergian Ai tentu saja membuat Aqua dan Ruby hancur. Bahkan Aqua tidak ingin lagi melanjutkan hidupnya. Ia tidak ingin hidup di dunia yang tidak ada Ai. Namun saat Aqua dan Ruby sedang dalam masa-masa yang gelap seperti ini, Miyako, seorang wanita yang dulunya memang ditugaskan untuk mengurus Ruby dan Aqua, ia memutuskan untuk menjadi ibu kandung bagi mereka berdua. Ia bahkan berjanji untuk mengurus Ruby dan Aqua seperti anak kandungnya sendiri, walaupun mungkin mereka tidak mencintainya kembali. Saat itu, Aqua yang sudah kehilangan semangat hidupnya tiba-tiba mulai berpikir, sepertinya kepergian Ai bukan hanya kelakuan dari seorang yang tidak dikenal atau dari penggemar beratnya. Sepertinya ada seseorang yang telah mengatur kepergian Ai. Itulah sebabnya Aqua kembali mendapatkan semangat hidupnya untuk mencari siapa pelakunya. Selang waktu berlalu, Aqua dan Ruby kini adalah seorang siswa-siswi SMA. Tentu saja mereka masuk SMA jurusan khusus untuk para aktor dan aktris. Ruby sangat bermimpi ingin menjadi idola seperti ibunya Ai. Sedangkan Aqua masuk SMA itu hanya untuk menemani Ruby. Di SMA itu pun, Ruby bertemu dengan banyak teman-teman barunya. Namun yang terpenting di sana ia bertemu dengan Kana. Ternyata Kana adalah seorang aktris muda yang dulunya pernah menjadi bintang film cilik. Kana dulunya ternyata adalah lawan bermain Aqua dalam sinetron Hari yang Cerah.
Tentu saja pertemuan Aqua dan Kana tidaklah sia-sia. Kana membujuk Aqua untuk kembali masuk ke dunia hiburan. Kana pun berjanji apabila Aqua ingin menjadi lawan bermain Kana dalam sinetron yang jauh dari standar bagus, Kana akan memperkenalkan Aqua kepada Kaburagi Masaya. Ternyata nama Kaburagi Masaya tidaklah asing untuk Aqua. Kaburagi Masaya adalah orang yang dulunya pernah punya hubungan dengan Ai, entah itu hubungan profesional atau hubungan lain. Aqua hanya membutuhkan satu helai rambut dari Kaburagi Masaya untuk dites DNA-nya. Tentu saja, demi Kaburagi Masaya, Aqua menyetujui permintaan Kana. Kana menyeret Aqua masuk ke sinetron yang betul-betul underrated. Namun karena Aqua yang saat itu ditugaskan untuk mengisi episode terakhir dari sinetron ini, ia pun berhasil menghidupi perannya sebagai seorang penguntit. Dalam kesempatan ini, Aqua pun berhasil mengubah sinetron underrated menjadi sebuah mahakarya. Aqua pun berhasil membangkitkan semangat aktor muda yang kurang berpengalaman untuk bermain sebaik mungkin di episode terakhir ini. Satu episode terakhir menyelamatkan sinetron underrated untuk menjadi sebuah mahakarya. Suatu pencapaian yang luar biasa dari Aqua. Tentu saja Kaburagi Masaya sebagai seorang sutradaranya sangat-sangat puas dengan hasil kerja Aqua. Aqua pun memiliki kesempatan untuk mengobrol dengan Bapak Kaburagi ini. Ternyata hasil dari obrolan mereka, Bapak Kaburagi memiliki koneksi kepada satu agensi yang luar biasa besar yang membesarkan nama Ai. Tentu saja Aqua betul-betul menginginkan untuk bisa masuk ke dalam agensi Loli yang lebih besar. Karena ambisi dari Aqua untuk masuk ke agensi yang lebih besar dan lebih profesional lagi, Kaburagi Masaya menyarankan Aqua untuk ikut berperan dalam reality dating show. Tentu saja demi mencari informasi tentang Ai, apapun akan ia lakukan. Dan akhirnya inilah Aqua dalam reality dating show. Di tempat ini ia bertemu dengan beberapa teman baru yang luar biasa. Ini adalah Memko, seorang YouTuber dan TikTokers terkenal. Ini adalah Yuki Sumi, aktris berpengalaman. Juga ada beberapa aktor muda seperti Nobuyaki Kumano dan Kengo Morimoto. Yang pemalu ini bernama Akane Kurokawa. Ternyata Akane sudah menjadi aktris terkenal di agensi Loli. Ternyata berperan dalam reality dating show tidaklah mudah, terutama dengan tuntutan di dunia hiburan. Yuki Sumi yang sangat-sangat populer dalam reality show ini tentu saja tidak masalah. Apalagi ia berhasil mendekati Nobuyuki dan sepertinya ia akan memenangkan Nobuyuki. Aqua pada awalnya tidak begitu tertarik dalam reality dating show ini. Ia hanya ingin acara ini cepat-cepat selesai. Namun berbeda dengan Akane. Akane mendapatkan tekanan dari produsernya. Kau sangat sedikit tampil di layar. Apabila begini terus karirmu akan hancur. Kau bahkan tidak akan tampil lagi dalam TV show. Tentu saja Akane ingin memperlihatkan dirinya di depan layar lebih banyak lagi. Namun Yuki yang menjadi favorit, tentu saja ia mendominasi. Akane sudah berusaha mendekati Nobuyuki, membuat drama seolah-olah ia ingin merebut Nobuyuki dari Yuki. Namun sepertinya itu tidak berhasil. Yuki langsung memotong mereka dan mengajak Nobuyuki untuk pergi. Akane yang pemalu pun berusaha memberanikan dirinya untuk merebut Nobuyuki dari Yuki. Tidak sengaja tangan Akane mengenai wajah Yuki. Tentu saja kejadian ini sangat-sangat trending sekarang. Ada beberapa orang berpikir negatif tentang Akane. Ia hanya iri dengan kesuksesan Yuki. Komentar para haters pun berterbangan.
Walaupun Yuki sebetulnya tidak menyalahkan Akane. Yuki pun juga mengerti posisi Akane dan memaafkannya. Namun haters tidak berhenti-hentinya untuk terus-menerus menekan Akane. Bahkan Akane sempat tidak kuat menghadapi para haters yang menyerangnya. Pada suatu ketika, Akane pun hampir berpikiran pendek. Namun tentu saja ia diselamatkan oleh Aqua. Akane yang diselamatkan oleh Aqua sepertinya berasa berhutang budi pada Aqua. Pada sore harinya, ketika para aktor dan aktris ini sedang mengobrol, akhirnya terkuaklah kalau ternyata Aqua adalah salah satu fans berat dari Ai. Ternyata karena Akane merasa berhutang budi pada Aqua, akhirnya ia pun memutuskan untuk menjadi seseorang yang mirip sekali dengan Ai untuk mendapatkan hati Aqua. Tentu saja berhasil. Ia bahkan bisa memiliki mata yang indah seperti mata Ai. Kepribadiannya pun bisa berubah mengikuti kepribadian Ai. Tentu saja Aqua pun langsung kaget dengan perubahan Akane yang tiba-tiba. Di episode terakhir dari reality dating show ini, tentu saja Aqua memilih Akane, dan mereka pun berujak lambe di bawah bulan purnama. Namun sayangnya hubungan antara Aqua dan Akane hanya sebatas pekerjaan saja. Itu semua selesai setelah reality show ini rilis. Namun tentu saja Yuki dan Nobuyuki memutuskan untuk melanjutkan hubungan mereka. Di lain sisi, Ruby pun tidak ingin kalah dari Aqua. Ia pun betul-betul ingin mengejar mimpinya sebagai seorang idola. Tentu saja Aqua yang awalnya menentang Ruby untuk menjadi artis, akhirnya dengan kegigihan Ruby dan sifat pantang menyerahnya, akhirnya Aqua pun membantu Ruby untuk mendaki jalan hidupnya menjadi seorang idola. Dengan koneksi-koneksi para artis yang dimiliki Aqua, tentu saja tidak sulit bagi Aqua untuk membantu Ruby. Pertama, Aqua pun membujuk Kana untuk menjadi partner Ruby untuk membangkitkan kembali ketenaran grup Bikomachi, grup yang membesarkan nama Ai. Kandidat kedua yang dipilih Aqua adalah Memko. Memko sangat ingin menjadi idola, namun masalah umur membentur karirnya. Tapi tentu saja dengan bantuan Aqua, segala sesuatunya itu mungkin. Akhirnya mereka bertiga, Kana, Ruby, dan Memko, mereka berusaha untuk membangkitkan kembali grup Bikomachi. Akankah mereka semua berhasil? Kita nantikan saja di episode selanjutnya. Teman-teman, sekian dulu alur cerita dari El kali ini. Apabila teman-teman menyukai alur cerita dari El kali ini, jangan lupa untuk menekan tombol like-nya ya teman-teman. Karena dukungan teman-teman semua sangatlah berarti untuk kami para YouTuber. Dan apabila teman-teman baru pertama kali mampir di channel El ini, silahkan teman-teman untuk menekan tombol subscribe dan loncengnya. Dukungan teman-teman semua sangatlah berarti untuk kami. Terima kasih untuk teman-teman semua yang selalu mendukung El hingga sampai pada saat ini. Sehat selalu teman-teman, see you!